Yuk katakan sama-sama tenang. Oke ya. Pipin kalau sudah selesai tetap stay di situ ya. Kita mau nyanyi Pin, haleluya. Hari ini kamu kerja ekstra, kamu pasti dapat berkat ekstra juga. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Pipin. Haleluya. Ya, saya izinkan minumnya dibawa, nggak apa-apa. Ini lagi kurang sehat semua saudaraku ya. Silahkan bawa minum hangat supaya kita boleh tetap terjaga stamina kita ya. Stay di G ya. Oke. Tenang Bapak Ibu. Yuk. Tadi pagi kita sudah diajar bagaimana supaya kita mendekat kepada Tuhan. Ya, dalam hidup kita, mari kita mendekat kepada Tuhan. Para gembala mendekat kepada Yesus, datang kepada Yesus. Orang Majus dari jauh lihat bintang di timur, dia datang mendekat kepada Yesus. Dan saudaraku, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Lanjut yang berikutnya, kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya, ini ayat kita. Oke, kita baca sama-sama Mazmur 62 ayat 1. Yuk, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, ini lagu yang sudah sering kita nyanyikan, ayat yang sudah sering kita pahami. Tapi mari di akhir tahun ini, di minggu terakhir ini, kita akan belajar bahwa kunci ketenangan yang utama hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, hanya dekat, ada kata hanya. Bapak Ibu Saudaraku, Daud ini seorang raja loh. Musuhnya banyak. Ya, karena dia raja yang berjaya, raja yang banyak berperang, musuhnya banyak. Tapi dia nggak ngomong begini, hanya dekat tentaraku, aku tenang. Enggak, saudaraku. Hanya dekat tahtaku, aku tenang. Enggak. Hanya dekat kekayaanku, aku tenang. Berapa banyak orang yang ketenangannya dipengaruhi oleh keadaan dompetnya. Ketika dompetnya tipis, ketika rekeningnya kosong, maka dia nggak tenang. Berapa banyak kali ketenangan kita itu dipengaruhi oleh faktor yang bukan Tuhan. Tapi Daud dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bilang sama sebelah, tidak ada cara yang lain. Bilang saudaraku, haleluya, yuk. Tidak ada cara yang lain, ya. Jadi mari kita juga tidak berkata hanya dekat pasanganku saja aku tenang. Saudaraku ya. Jadi mari kita kalau nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagunya bilang apa? Aku punya Tuhan yang besar. Jadi jangan nyanyi, aku punya istri yang besar. Saudaraku jangan gitu ya, jangan gitu ya. Jangan andalkan istrimu segemuk dan sebesar apapun dia. Haleluya ya. Jadi jangan juga nyanyi, aku punya dompet yang tebal. Jadi ketenangan kita bukan dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar Tuhan. Ayat ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Rupanya kalau kita dekat Tuhan, kita tenang saudaraku. Haleluya. Dan Daud bilang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatannya tidak tergantung pada bodyguard, pada penjaga-penjaga yang menjaga dia. Keselamatannya ketika dia dekat dengan Tuhan. Nah, kata tenang itu dipakai kata dumiah. Jadi kalau nanti saudaraku, siapa di sini yang masih mau punya adik saudaraku? Kalau Pak Hari mau Melodi mau punya adik lagi, haleluya, puji Tuhan ya. Kasih nama Dumiah, haleluya ya. Karena ternyata Dumiah itu artinya tenang. Ya, kelihatannya deso gitu, Dumiah, haleluya. Tapi ternyata tenang artinya. Keren saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan.
Siapa tahu Sandra punya adik lagi, ya gitu kan. Kasih nama Dumiyah, haleluya. Tulisannya Dumiyah dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Tapi bacanya Dumiyao, bacanya Dumiyao. Haleluya. Jadi kalau dipanggil, miau. Kalau panggil, di mana kamu dek? Miau. Nah arti dari Dumiyah ini adalah hening, diam, istirahat, masih menunggu. Jadi rupanya di dalam Tuhan itu walaupun kita masih menunggu sesuatu, nunggu duit, nunggu jawaban Tuhan, nunggu jodoh, nunggu pekerjaan, nunggu tahun baru, nunggu pemulihan, nunggu apa saja, kita itu bisa tetap tenang. Makanya Yesaya berkata, anak-anak muda menjadi letih, menjadi lesu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita alami Dumiyah. Oke lah, kita nggak usah ikut-ikutan orang Ibrani bacanya. Kita baca dengan Ibrani Jawa, saudaraku ya, haleluya. Mari kita mengalami Dumiyah. Di mana hanya dekat Allah saja aku Dumiyah. Aku tenang, aku mengalami keheningan, aku bisa diem, aku bisa istirahat, aku masih bisa menunggu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kuncinya apa? Hanya dekat Allah saja. Bilang sama sebelah, kiranya kamu Dumiyah, bilang saudaraku, haleluya. Yuk, haleluya, puji Tuhan. Nah, yang menarik, kata Dumiyah ini juga muncul di ayat ini. Next, klik. Oke. Mazmur 65 ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Saya cari-cari mana kata tenangnya. Di Mazmur 62 ayat 2. Kan tadi Dumiyah artinya tenang. Dan di ayat ini dalam bahasa asli ada kata Dumiyahnya. Rupanya itu ada di kata bagimulah. Kok gak nyambung? Rupanya versi terjemahan Alkitab AYT, Alkitab yang terbuka, mereka menerjemahkan begini. Kepada pemimpin pujian Mazmur Daud, pujian diam bagimu. Ya Allah di Sion, dan kepadamu nasar-nasar dibayarkan. Rupanya pujian itu juga bisa diam loh saudaraku. Karena pujian itu adalah satu sikap hati. Jadi jangan menghakimi kalau kita ibadah, kita sudah sorak-sorai, kita sudah heboh, tapi ada orang yang diem saudaraku. Jangan dihakimi. Siapa tahu dia menyanyi dari hatinya. Itu yang pertama. Ya. Masa menyanyi di hatinya Pak? Dia banyak lagu apal Pak. Siapa tahu dia sakit gigi. Haleluya, ya. Kalau nggak sakit gigi, siapa tahu dia sariawan, ya. Tapi dia selalu diem. Siapa tahu dia aliran kebatinan. Haleluya, puji Tuhan ya saudaraku. Jadi nyanyinya dalam batin saja. Haleluya, nggak apa-apa. Karena ternyata pujian itu bisa Dumiyah. Bagimulah pujian diam. Jadi dalam diam kita bisa memuji Tuhan. Mulut kita diam, tapi hati kita menyanyi. Hati kita itu mempersembahkan pujian. Jadi jangan mau tidak tenang saudaraku. Ada banyak cara untuk kita mengalami ketenangan. Di dekat Tuhan kita tenang. Dan ketika hati kita menyanyikan pujian dalam diam, kita pun bisa tenang. Ya. Haleluya. Nama saya ini Yoga. Denny Yoga Trianto. Yang belum mengerti sejarahnya, Denny karena bapak saya namanya Doni, Yoga karena saya lahir di rumah sakit bersalin Yoga Dharma, Trianto karena ibu saya namanya Tri Widyastuti. Jadi Yoga Dharma itu nama klinik saudaraku. Denny Yoga Trianto, walaupun Yoga artinya dalam bahasa Jawa anak, ya. Ya. Untung nggak lahir di puskesmas. Kalau di puskesmas namanya jadi Denny Puskesmas Trianto, saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kalau lahirnya di puskesmas mungkin namanya Denny Puskesmas Trianto ya. Atau mungkin untung saya nggak lahir di RSU. Nah kalau di RSU namanya Denny RSU Trianto, saudaraku gitu ya. Denny Yoga Trianto.
Saudaraku, saya harus belajar yoga. Yoga itu diem, saudaraku. Di Alkitab rupanya juga diajari kita meditasi. Tapi meditasinya bukan mengosongkan pikiran, beda. Kalau meditasi cara kebatinan, cara kepercayaan yang lain, kebatinan itu mengosongkan pikiran. Kosong pikirannya setan masuk, saudaraku. Tapi meditasi gaya Alkitab adalah ketika kita diam, tapi merenungkan firman. Yang setuju katakan amin. Diam, tapi hati ini ngobrol sama Tuhan. Duduk diam. Bu Febe itu doa jam 9, jam 12, jam 3. Jadi kalau Bapak Ibu Shalom cari kami di GBK, di Pastori, jam 12 jangan harap Bu Febe nyaut. Karena itu waktu doanya. Jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore itu waktu doa. Jadi kalau Bapak Ibu Shalom biar teriak-teriak, gedor-gedor pintu, Bu Febe akan tetap diam di hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Pak Denny kemana? Karena ada Pak Denny tidur. Oh enggak saudaraku ya, enggak ya. Kalau pas saya pergi maksudnya, kalau pas saya pergi. Bu Febe kadang-kadang cuma diem aja, duduk diem 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang ngomong. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ketika dia diem, dia tidak sedang memikirkan, tidak sedang grundel, dia tidak sedang menggerutu, ngomel, tapi dia sedang meneduhkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bagimulah puji-pujian di Sion, pujian diam bagimu. Jadi rupanya kesimpulan dari 2 ayat dalam Mazmur ini, ketenangan kita itu dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 62 tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bilang sama sebelah, yuk, hanya dekat Allah kamu tenang. Bilang, ditepuk-tepuk saudaraku sebelah. Hanya dekat Allah saja kamu tenang. Haleluya. Ya. Dan dekat dengan Tuhan itu bisa dengan memuji Tuhan. Gak ngerti lagunya ya diem. Jangan gak datang ibadah hanya karena gak ngerti lagunya. Ya, saya memberi kebebasan untuk kita berekspresi, bagaimanapun ekspresi kita kepada Tuhan, jangan saling menghakimi. Ya, jadi Bapak Ibu itu tenang dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita akan lihat konsep tenang dalam perjanjian baru. Yuk next. Ayat yang terkenal, Matius 11 ayat 29. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kok mikul kuk bisa tenang sih? Tenang, ini kuk yang berbeda. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan janji. Di dalam dia itu ada ketenangan. Ya, coba klik. Nah, sekarang kata ketenangan di situ dipakai kata anapausis. Kok beda? Perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani. Jadi 2 katanya beda, ya, karena ini kata dalam bahasa Yunani. Kalau dumiah tadi itu dari bahasa Ibrani. Sekarang bahasa Yunani, anapausis. Ya. Nah, nanti kalau Karisa punya adik lagi, haleluya, ya, usul kepada mama kasih nama anapausis, haleluya, puji Tuhan ya. Sehingga nanti akan nyanyi bareng dumia sama anapausis. Nah, itu sama artinya, tenang, haleluya ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, anapausis. Atau Chris mau punya adik lagi, ya nanti usul sama papa mama ya, kasih nama anapausis, ketenangan. Apa arti anapausis? Next, kita lihat. Artinya adalah istirahat. Tuhan berkata, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat istirahat. Jiwamu akan mendapat perhentian. Anapausis itu berhenti dari satu gerakan, dari satu usaha atau kerja. Jadi kadang-kadang dalam persoalan, kita itu lebih mempercayai usaha kita daripada apa yang Tuhan bisa kerjakan. Bukan berarti lalu kita diam gak usaha. Tapi dalam usaha kita harus tetap tenang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan panik saudaraku. Iya. Bukan berarti kalau diam di hadapan Tuhan itu ya seharian diam gak kerja, salah juga. Tapi kita perlu kadang-kadang itu berhenti bergerak. Kita perlu berhenti berusaha. Kita perlu berhenti kerja. Dan kita rekreasi. Itu loh artinya yang nomor 2. Anapausis itu recreation. Iya, rekreasi.
rekreasi di hadirat Tuhan. Wow, ternyata di hadirat Tuhan kita bisa rekreasi. Dan itu rekreasi yang paling indah, saudaraku. Ya, bilang sama sebelah, saudaraku, healing yang benar tuh di hadapan Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya. Ya, healing yang benar itu ketika kita ada di hadapannya Yesus. Rekreasi. Jadi Tuhan berkata, belajar padaku, kamu akan mendapat rekreasi. Kamu akan mendapat ketenangan. Kamu akan mendapat satu istirahat. Istirahat itu perlu, istirahat diperlukan semua orang. Nah yang menarik, sebelum ayat 29 ini muncul, kita akan lihat ayat 28-nya. Klik. Ini ayat 28. Marilah kepadaku. Come to me. Datanglah kepadaku. Mendekatlah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Tuhan Bapak kita untuk datang kepadanya, Tuhan janji kelegaan. Di ayat 29 ketenangan. Kita akan lihat kelegaan. Next. Rupanya kelegaan ini dipakai kata anapauo. Dan kata anapauo adalah akar kata dari anapausis. Jadi sebenarnya ayat ini kata dasarnya sama. Tuhan siap memberikan kelegaan. Tuhan siap memberikan ketenangan kepada kita ketika kita datang. Ketika kita mendekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, tahun baru aku mau semakin dekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, yuk haleluya, puji Tuhan ya. 2025 nanti mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita datang mendekat, kita datang kepada Tuhan karena ada janji kelegaan, ada janji ketenangan. Dan ini kata Yesus, Daud sudah bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Kita nyanyi sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, musuh besar, masalah besar. Goliat bawa pedang, bawa tombak, baju sirah, saudaraku. Dia perwira yang berpengalaman, dia bawa pengawal lagi. Daud yang kecil seorang diri. Daud ngomong, kamu boleh datang dengan pedang dan tombak, tapi aku disertai oleh Tuhan. Daud gak fokus sama Goliatnya. Daud fokus sama Tuhan yang lebih besar di balik Goliat. Haleluya. Atau dia fokus kepada Tuhan yang ada di belakangnya. Iya. Goliat lihat Daud. Tapi sebenarnya yang menghadapi Goliat adalah Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Kini mataku tertuju padamu. Biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Katakan sama-sama, masalahku akan ada kadaluarsanya. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Masalah itu akan kadaluarsa, saudaraku. Nyatanya kita bisa ada di minggu terakhir ini, kita pernah sakit dan kita sembuh. Kita pernah gak punya uang dan ternyata uang selalu ada. Walaupun mepet-mepet, ngepas-ngepas, pas butuh, pas ada. Saudaraku, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa lakukan lebih dari segala usaha kita. Ya, kendalikan pikiran kita, kepanikan kita, kekhawatiran kita. Tuhan, aku tundukkan kepada kemuliaan pekerjaan Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Marilah kepadaku, kamu akan dapat kelegaan. Ya, belajarlah padaku, kamu akan mendapat ketenangan. Nah, saya akan buka satu fakta terakhir yang mengejutkan sebelum kita selesai. Matius 12 ayat 43, yuk klik. Ternyata setan pun ingin ketenangan tapi enggak dapat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Kata perhentian di situ anapausis. Rupanya setan pun pengen tenang, saudaraku. Tapi enggak dapat tempat di mana dia mengalami ketenangan. Wow. Jadi ketika kita tenang di hadapan Tuhan, saudaraku, kedamaian, ketenangan itu yang sebenarnya setan inginkan, tapi dia nggak mau tobat. Bedanya setan dengan kita, ketika kita gundah gulana, ketika kita kacau, ketika kita kecewa, kita datang kepada Tuhan. Setan, dia tuh nggak pernah tenang hidupnya, makanya keluyuran, mengembara. Anak-anak muda jangan suka keluyuran, karena itu ciri khas setan. Haleluya, ya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tidak berair. Jadi dalam terjemahan lama, tempat tandus itu tempat yang tidak berair. Bayangkan, ketika kita didekat dengan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di mana? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang apa? Dia menyegarkan jiwaku. Stop. Sampai di situ. Lihat, ketika kita dekat dengan Tuhan, dia gembala yang baik, dia membaringkan. Kata dibaringkan artinya kita dekat sama Tuhan dong. Kita nggak bisa membaringkan orang yang jauh dari kita. Orang itu bisa dibaringkan kalau ada di gendongan Tuhan. Ketika kita dekat Tuhan, dia membimbing aku, dia menggendong aku, dibaringkan di padang yang berumput hijau, dibawa ke air yang tenang. Kembali ke PowerPoint saya. Setan, roh jahat, dia mengembara ke tempat-tempat yang tidak berair. Jadi setan tuh gelisah, makanya dia suka bikin gelisah manusia. Gitu. Setan tuh hidupnya gak tenang, makanya dia suka
menggelisahkan, mengkhawatirkan manusia. Dia golek bolo, dia cari temen, saudaraku. Ya, coba senggol sebelahnya, senggol dong, bilang hati-hati, setan cari teman. Haleluya ya. Dia gelisah dan dia pengen orang-orang juga gelisah sama dia. Ketika dia keluar dari manusia, dia bingung, gelandangan dia. Jadi kalau lihat pocong, lewat sundel bolong, lihat suster ngesot, jangan takut. Dia itu setan gelandangan. Haleluya ya. Jadi itu hanya setan level bawah ya, yang suka cari perhatian kepadamu, yang suka selfie. Haleluya, yang menampakkan diri, ini loh aku gitu, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Oh ya Bapak Ibu, ngomong-ngomong khotbah sudah lama, Bapak Ibu dapat salam dari Anto. Haleluya, puji Tuhan ya. Dia sudah bertobat, saudaraku, sudah jadi pendeta sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Sudah gak tantrum lagi ya. Jadi ada salam dari Anto, saya sudah menyampaikannya. Haleluya ya. Bapak Ibu saudaraku, setan itu dia keluar, dia cari tempat di mana dia pengen tenang. Setan itu juga pengen istirahat, saudaraku, tapi dia gak pernah ketenang. Bersyukurlah kita anak Tuhan, kita punya tempat untuk tenang di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dia tidak mendapatnya. Saya mau tanya, akhir dari hidup setan di mana? Di neraka. Oke? Kita lihat situasi neraka seperti apa. Klik. Ini mengejutkan saya. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi yang akan masuk neraka, yang disiksa selama-lamanya, tidak henti-hentinya, anapausis, yaitu mereka yang menyembah binatang dan patungnya. Jadi anteknya antikris, orang-orang yang ikut antikris, yang menerima tanda 666, saudaraku, itu yang akan ada di neraka. Dan rupanya di sana akan ada penderitaan yang tidak henti-hentinya. Coba kita bandingkan dengan terjemahan Alkitab yang terbuka, AYT. Dan asap siksaan mereka naik selama-lamanya. Klik. Oke. Dan asap siksaan mereka naik selama-lamanya. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat, baik siang maupun malam. Yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, atau siapapun yang menerima tanda namanya. Lihat, di neraka orang tuh gak bisa istirahat dari siksaan. Jadi bahkan pengen istirahat sebentar, bu, aku tuh jangan disiksa, enggak bisa, saudara. Alkitab berkata penderitaan, siksaan yang tidak henti-hentinya, anapausis. Setan di bumi gak punya tempat istirahat, dia gak tenang. Dan nanti di neraka, Alkitab juga berkata, dia bersama para pengikutnya, manusia-manusia yang gak percaya Yesus, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang jahat, saudaraku. Mereka juga gak akan istirahat di neraka. Gak ada waktu istirahat dari siksaan dan penderitaan itu. Nah, bersyukurlah bahwa kita di bumi dan di sorga dapat tempat istirahat. Kita bisa ketenang. Kenapa? Karena kita dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Kesimpulan, next. Jadi kita akan tenang hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan tenang kalau kita itu ada di dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan orang kaya, bukan dekat dengan bos, bukan dekat dengan pejabat, bukan dekat dengan kekuasaan. Kita tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Yuk kita nyanyi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Aku tidak sanggup di saat aku
Katakan hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang Amin. berada dekatmu. Kaulah jawaban Ini pujian kami di akhir tahun ini Tuhan. hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara Pelihara hidupku. pertolonganmu, pertolonganmu. Begitu ajaib Amin. memikat hatiku. Di saat aku tidak mampu lagi, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. begitu Amin. ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Begitu ajaib memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, Kau bekerja. Begitu memikat hatiku. Arahkan matamu kepada Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menolongku, Kau yang peliharaku, Kau yang sudah memberkatiku. Pemeliharaan-Mu sempurna bagiku, Engkau penolong. Haleluya. Apakah ada yang sedang merasa tidak mampu? Apakah ada yang sedang merasa gelisah? Dekatlah dengan Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap. Pandang kemuliaan-Mu, Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu. selalu Dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu.
Oh, ku selalu ku rindu. Dekat dalam hatimu. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan. Sekali lagi tenanglah. Menembus awan. Raja Wali siap terbang. Raja Wali siap meluncur. Haleluya. Selalu rindu. Mengikuti rencanamu. Amin. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Tahun 2025 akan kami masuki dan kami Amin. akhiri minggu terakhir 2024 ini dengan percaya, dengan mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena Engkau yang akan memberikan ketenangan kepada Amin. kami Tuhan. Tuhan, lihat umat-umat-Mu yang setia beribadah Yes. dalam kelelahan, kesibukan, Iya. kumpul keluarga, mereka tetap beribadah. Amin. Perhitungkanlah itu Tuhan. Di saat hujan, di saat cuaca yang tidak menentu ini, kami tetap beribadah, perhitungkanlah itu Tuhan. Bapa, berkati umat-umat-Mu dan biarkan kami mendapatkan ketenangan yang daripadamu. Kami mendapatkan dumiah yang daripadamu. Kami mendapatkan anapausis yang daripadamu. Biarkan kami beristirahat di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarkan Engkau yang memberikan ketenangan. Kami halau pekerjaan setan yang mengacaukan, yang sengaja membuat galau, yang membuat khawatir, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Karena Dia pribadi yang selalu tidak pernah tenang. Kami akan pulang Tuhan, berkati di akhir tahun ini, berkat atas keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Masuk tahun yang baru, minggu depan kami ketemu dalam perjamuan kudus dan awal tahun. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tempat persembahan ada di bawah tangga, ya, silakan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa tahun depan.